welcome to our vlog. Aduh sih, udah. Udah ya. Okay guys, let's start to serious. In 3, 2, 1, let's go. Halo guys. Nah, di sini kita semua ini akan menggambarkan mengenai Indonesia pada zaman Republik Indonesia Serikat nih. Nah, pasti kalian udah gak sabar kan ngedengerin kita ngejelasin tentang materi tersebut. Oke, kalau gitu stay tune ya. Semenjak bulan Agustus sampai akhir bulan Oktober tahun 1949, maka kami menyatakan bahwa kami menyetujui naskah Undang-Undang Dasar sementara berisi Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang dilampirkan pada piagam persetujuan ini. Negara Republik Indonesia Serikat terbentuk pada tanggal 27 Desember 1949. Negara RIS ini terbentuk dari hasil keputusan Konvensi Meja Bundar yang diadakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi RI di Konvensi Meja Bundar dipimpin oleh Dr. Hannes Muhammad Hatta yang berupaya secara diplomatik memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia. Berdasarkan perjanjian Konvensi Meja Bundar, sejak tanggal 27 Desember 1949, NKRI berubah menjadi Negara Republik Indonesia Serikat. Gagasan pendirian Republik Indonesia Serikat atau RIS ini diusulkan oleh Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Dr. Van Mook. Berdirinya RIS dilatar belakangi adanya revolusi kemerdekaan Indonesia yang tak kunjung usai, menyebabkan Indonesia tidak dapat menjalankan atau menyelenggarakan negara sebagaimana mestinya. Sementara dari pihak Belanda kehilangan sekutu sejak terjadinya peristiwa Madiun 1948. Selain itu, Belanda juga didesak oleh sekutu untuk melakukan perdamaian dengan Indonesia agar atau untuk mencegah masuknya Indonesia dalam proksi Soviet. Tujuan pembentukan RIS ini yaitu untuk mempersiapkan Indonesia menjadi negara federal. Namun ternyata pemunculan negara federal atau negara bagian dengan kekuasaan teratas dipegang oleh kerajaan Belanda adalah sebagai upaya kolonial Belanda agar tetap dapat mempunyai pengaruh di wilayah Nusantara. Oke, sekarang adalah kondisi politik Indonesia saat zaman RIS. Dari hasil yang aku dapatkan, tidak dijelaskan secara gamblang bagaimana kondisi politik Indonesia di zaman RIS. Tapi di sini aku akan ngejelasin dari apa yang aku udah dapetin aja. RIS itu terbentuk setelah terjadinya Konferensi Meja Bundar di tahun 1949 dengan menerapkan sistem parlementer federal. Dari keputusan kami itu, Indonesia menjadi RIS atau Republik Indonesia Serikat dengan adanya pembagian administratif. Yang pertama adalah dibaginya 7 negara bagian. Yang kedua adalah daerah otonom atau satuan kenegaraan yang bukan termasuk negara bagian. Yang ketiga adalah distrik federal yang berpusat di Jakarta. Yang keempat adalah daerah swapraja atau daerah yang diberikan status seperti negara dan diberikan otonomi khusus oleh federal. Tadi itu pembagian secara administratifnya. Selanjutnya adalah legislatifnya. RIS itu memiliki badan legislatif yaitu badan legislatif bikameral. DPR RIS terdiri dari 50 perwakilan Republik Indonesia dan 100 perwakilan dari setiap negara bagian. Di sistem pemerintahannya yang tadi sudah dijelaskan yaitu parlementer, sebagai presiden sebagai simbol negara yang memiliki kewenangan terbatas dan yang menjadi kepala negaranya adalah Perdana Menteri. Yang di zaman itu yang menjadi presidennya adalah Soekarno dan yang menjadi Perdana Menterinya adalah Muhammad Hatta. Bahwa saya untuk dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat, dengan kabinet beranggotakan 16 orang dan juga Senat yang merupakan majelis tinggi di zaman RIS yang memiliki 2 anggota dari setiap negara bagian sehingga totalnya adalah 32 orang. Nah, bentuk RIS ini gak sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Jadi terjadilah demonstrasi oleh mayoritas masyarakat di negara bagian yang bertujuan untuk membubarkan RIS dan mengembalikan NKRI.
di April 1950, sebagian besar sudah bergabung menjadi Republik Indonesia. Negara Indonesia Timur dan negara Sumatera itu belum bergabung, tapi gak lama kemudian keduanya ikut bergabung. Dan dengan segala halnya, pada tanggal 17 Agustus 1950, RS dibubarkan. Oke, tadi itu adalah kondisi politik RS di zaman RS ya. Selanjutnya adalah ketatanegaraannya. Pada masa ini yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Konstitusi Republik Indonesia Serikat ini sifatnya sementara karena pembuatan Undang-Undang Dasar dilakukan dengan tergesa-gesa, hanya sekedar untuk segera memenuhi kebutuhan sehubungan akan dibentuknya negara serikat. Kemudian sistem pemerintahannya parlementer, sebagaimana dimuat dalam pasal 1 ayat 2. Kekuasaan kedaulatan frase serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Ketiga lembaga negara pemegang kedaulatan itu, dalam penyelenggaraan pemerintahannya, mempunyai wewenang untuk membentuk undang-undang secara bersama-sama apabila menyangkut hal khusus. Sementara lembaga-lembaga negara pada masa konstitusi RIS dijelaskan dalam Undang-Undang RIS pada bab 3 mengenai perlengkapan Republik Indonesia Serikat. Terdapat ketentuan umum yang menyatakan bahwa alat perlengkapan Federal Republik Indonesia Serikat ialah Presiden, Menteri-Menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Presiden berkedudukan di tempat kedudukan pemerintah. Jika Presiden berhalangan, maka beliau memerintahkan Perdana Menteri menjalankan pekerjaan jabatan sehari-hari. Karena sistem pemerintahan yang digunakan pada masa berlakunya konstitusi RIS adalah sistem parlementer, maka Presiden tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tugas-tugas pemerintahan karena Presiden adalah kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Kemudian Menteri, Kabinet atau Dewan Menteri mempunyai tugas eksekutif, yaitu menjalankan pemerintahan. Menteri ini bertanggung jawab atas kebijakannya, terutama dalam lapangan pemerintahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu ada Senat, yaitu suatu badan perwakilan negara bagian yang anggota-anggotanya ditunjuk oleh pemerintah negara bagian masing-masing. Menurut pasal 80 ayat 1 Konstitusi RIS, DPR merupakan lembaga perwakilan yang masing-masing mewakili seluruh rakyat Indonesia dan yang mewakili daerah-daerah bagian. DPR RIS berwenang mengontrol pemerintah, dengan catatan Presiden tidak dapat diganggu-gugat. Di samping itu, DPR RIS juga memiliki hak menanya dan menyelidik. Selanjutnya Mahkamah Agung. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden setelah mendengarkan Senat. Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup. Mereka diberhentikan apabila mencapai usia tertentu dan dapat diberhentikan oleh Presiden atas permintaannya sendiri. Yang terakhir ada Dewan Pengawas Keuangan, di mana organ dari Dewan Pengawas Keuangan ini dapat dipecat atau diberhentikan menurut cara dalam hal ditentukan dengan Undang-Undang Federal. Mereka dapat juga diberhentikan oleh Presiden atas permintaannya. Pencapaian yang telah dicapai pada zaman Republik Indonesia Serikat, yaitu kebijakan selama Kabinet RIS berlangsung. Terdapat beberapa program kerja yang dijalankan oleh Kabinet RIS, yaitu menyelenggarakan supaya pemindahan kekuasaan ke tangan bangsa Indonesia terjadi dengan sesama, mengusahakan reorganisasi KINL dan pembentukan Angkatan Perang RIS, serta mengembalikannya tentara Belanda ke negerinya dalam waktu secepat-cepatnya. Menyelenggarakan ketentraman umum, terjaminnya berlakunya hak-hak demokrasi dan terlaksana dasar-dasar hak manusia dan kemerdekaannya. Mengadakan persiapan untuk dasar hukum, cara bagaimana rakyat menyatakan kemauannya menurut asas-asas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, mengadakan persiapan untuk jaminan sosial, membangun pusat kebudayaan nasional, dan mempergiat pemberantasan buta huruf di kalangan masyarakat, menyelesaikan soal Irian dalam waktu setahun dengan jalan damai, menjalankan politik luar negeri untuk memperkuat
kedudukan RIS secara internasional, memperkuat cita-cita perdamaian dunia dan persaudaraan, memperkuat perhubungan moral, politik, dan ekonomi antar negara-negara di Asia Tenggara, dan menjalankan politik dalam Uni demi kepentingan RIS. Nah, selanjutnya ada kekurangan pada periode RIS. Yang pertama, perekonomian pada periode RIS itu jadi terbengkalai. Terus, dasar pembentukan negara federal Indonesia sangat lemah dan tidak didukung oleh satu ikatan ideologi. Tujuan negara juga menjadi tidak jelas dan juga tidak berlakunya Pancasila yang seperti halnya. Jadi pada masa periode RIS itu Pancasila hanya berlaku di Yogyakarta saja. Selain yang tadi, ada juga kekurangan pada periode RIS yaitu sistem pemerintahannya. Jadi, sistem pemerintahan yang diterapkan pada periode RIS itu adalah sistem parlementer. Nah, jadi parlementer itu tuh memiliki kewenangan yang sangat besar terhadap pemerintah, jadi kedudukan eksekutifnya tuh tidak stabil. Selain itu, parlementer juga dapat mengangkat Perdana Menteri ataupun menjatuhkan pemerintahannya dengan cara mengeluarkan mosi yang tidak dipercaya. Kabinet juga sangat bergantung kepada parlemen. Nah, karena kabinet itu sangat bergantung pada parlemen, jadi si kabinet ini tuh selalu diganti-ganti. Oleh karena itu, kebijakan politik negaranya itu jadi tidak stabil. Tapi parlementer juga dapat dikendalikan oleh kabinet jika para anggota kabinet berasal dari partai mayoritas. Selanjutnya ini ada gerakan separatis yang terjadi pada masa pemerintahan RIS. Gerakan separatis ini adalah gerakan yang bertujuan untuk memisahkan diri atau mendirikan negara sendiri. Pada masa pemerintahan RIS ini terjadi beberapa gerakan separatis yang mengguncang dunia politik di Indonesia. Yang pertama ini ada gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau yang disingkat dengan APRA. Peristiwa APRA ini terjadi di Bandung pada tanggal 23 Januari tahun 1950. Kelompok APRA terdiri atas satuan pro Belanda, pimpinan mantan Kapten Knil atau Koninklijke Nederland Indisch Leger. Yang kedua ada pemberontakan Andi Aziz. Peristiwa Andi Aziz ini adalah upaya pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Aziz, seorang mantan perwira Knil yang berusaha untuk mempertahankan keberadaan negara Indonesia Timur dan enggan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, ada gerakan Republik Maluku Selatan atau yang disingkat dengan RMS. Republik Maluku Selatan ini adalah daerah yang diproklamasikan merdeka pada tanggal 25 April tahun 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari negara Indonesia bagian timur. Pada saat itu Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat. RMS ini ditumpas tuntas pada bulan November tahun 1950. Dan sejak 1966, RMS ini berfungsi sebagai pemerintahan di pengasingan Belanda. Oke, seperti itulah materi yang bisa kami sampaikan mengenai tentang masa-masa pemerintahan RIS atau Republik Indonesia Serikat. Kami harap materi yang kami sampaikan ini bisa dimengerti oleh kalian semua. Selebihnya, jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.